Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Audrey Sadina Loven dari kelas 11 Internasional MIPA 6. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Daulah Abbasiyah. Pada pembahasannya saya akan menjelaskan 4 topik. Pertama, sejarah, yang kedua, perkembangan, yang ketiga, keruntuhan, dan yang keempat, keteladanan yang bisa diambil dari Daulah Abbasiyah. Yang pertama adalah sejarah. Daulah Abbasiyah lahir pada tahun 750 Masehi. Lahirnya Daulah Abbasiyah di bawah pengaruh besar dari salah satu keturunan Bani Hashim, Abu Abbas. Nama Abbasiyah sendiri diambil dari pendirinya, yaitu Abu Abbas bin Abdul Muthalib. Lahirnya Daulah Abbasiyah dimulai dari dimenangkannya perang oleh Abu Abbas As-Saffah melawan keturunan terakhir Daulah Umayyah, yaitu Marwan bin Muhammad. Berdirinya Daulah Abbasiyah pada tahun 750 Masehi secara formal menandakan jatuhnya seluruh wilayah kekuasaan Islam ke bawah Daulah Abbasiyah, termasuk juga wilayah bekas Daulah Umayyah, kecuali yang ada di Andalusia. Perkembangan Daulah Abbasiyah sangat cepat membawa perubahan peradaban, ilmu pengetahuan, dan selanjutnya. Daulah Abbasiyah berdiri selama 555 tahun dengan total 37 khalifah yang memimpin. Pendirinya sendiri, Abu Abbas As-Saffah, memimpin hanya dalam waktu yang singkat, yaitu 4 tahun. Namun ia berhasil menciptakan situasi kondusif di Daulah Abbasiyah. Ia membuat kebijakan yang tegas tentang pengusiran keturunan Daulah Umayyah yang berada di wilayah kekuasaannya. Keberhasilan Abu As-Saffah menaklukkan Daulah Umayyah tidak terlepas dari dukungan tentara bayarannya sendiri, yaitu salah satunya Abu Muslim Al-Khuzarani. Yang kedua adalah perkembangan Daulah Abbasiyah. Perkembangan Daulah Abbasiyah dapat dilihat dari perluasan wilayah secara besar-besaran dan juga perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan. Faktor yang mendukung suasana ini adalah kebijakan Khalifah Abu Ja'far tentang siapa saja yang ingin menjadi khalifah, maka ia harus mencintai dan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan. Untuk menunjang kebijakan ini, maka dibangunlah fasilitas-fasilitas penunjang seperti lembaga-lembaga dan tempat-tempat pendidikan. Dibangunnya tempat-tempat istirahat dan mukim bagi siapa saja yang menuntut ilmu, dan didatangkan ahli ilmu dari berbagai macam bidang ilmu. Dalam fase ini, kegiatan menulis sangat berkembang karena pemerintah mewajibkan kegiatan menulis ilmu dalam kitab. Hasil dari riset atau ijtihad para ahli ilmu dan atau cendekiawan muslim, maka ditemukannya dan berkembangnya beberapa ilmu seperti astronomi, kedokteran, matematika, seni ukir, bahasa, dan sastra. Selain perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan, kota-kota di Daulah Abbasiyah juga berkembang menjadi pusat peradaban. Kota-kota ini menarik perhatian bagi bangsa lain untuk datang dan menuntut ilmu di sana. Yang pertama, kota Baghdad, yang dibangun oleh Khalifah kedua Al-Mansur pada tahun 136 Hijriah. Di kota ini dibangun peradaban seperti istana, masjid, kufah, dan perpustakaan. Yang kedua, Samarra. Samarra dibangun karena Baghdad sudah mulai sesak. Di kota Samarra dibangun Mahligai Al-Mutawakkil Khalifah ke-10, yaitu Mahligai Al-Urru. Yang ketiga, Al-Kharq adalah kota bayangan Baghdad dan pusat pemerintahan. Yang keempat adalah Bukhara dan Samarkand. Kota ini kota yang jauh dan terletak dekat dengan perbatasan dengan Mongol. Kota ini dibangun menjadi 2 pusat peradaban. Di kota ini lahir ulama-ulama seperti Al-Bukhari dan Al-Samarkandi. Yang ketiga adalah keruntuhan Daulah Abbasiyah. Dalam hal ini dibagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari daulah itu sendiri. Dalam hal ini yaitu perebutan kekuasaan di dalam Daulah Abbasiyah yang mendatangkan respon buruk dari masyarakat. Ditambah juga dengan perilaku amoral dari para khalifah dan pejabat daulah yang dimulai dari Khalifah ke-10 hingga seterusnya. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar daulah itu sendiri. Yang pertama, ada karena luasnya wilayah kekuasaan Abbasiyah sehingga kurangnya pengawasan terhadap wilayah-wilayah kekuasaannya. Yang kedua, perang salib yang terjadi dekat dengan wilayah Islam mengakibatkan fasilitas-fasilitas dan bangunan-bangunan di Daulah Abbasiyah ini rusak dan hancur. Yang ketiga, serangan dari Mongol yang terjadi pada tahun 1220 Masehi yang dilakukan oleh penguasa Timur Leng, Genghis Khan. Yang keempat adalah berdirinya Turki Utsmani. Kemudian yang terakhir adalah keteladanan yang bisa diambil dari Daulah Abbasiyah.
yaitu yang pertama adalah agar hidup dengan senantiasa berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, untuk mengindahkan perintah menuntut ilmu. Yang ketiga, untuk tekun dalam menuntut ilmu mulai dari kita kanak-kanak hingga nanti meninggal. Kemudian tidak sombong ketika memiliki ilmu, karena ilmu itu datang dari Allah dan akan kembali juga kepada Allah. Hendaklah kita ketika memiliki banyak ilmu maka bersikap tawadu, kerjasama dan tidak egois. Dan yang terakhir, untuk saling membantu yang didasari dengan iman dan takwa. Sekian video penjelasan saya tentang Daulah Abbasiyah. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.